Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dengan NIM 220701605, kelas Psikologi 4B. Jadi di sini saya akan membahas materi terkait spiritualitas dan juga penuaan. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam materi ini? Yuk simak slide berikutnya. Nah, ini materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada spiritualitas, faktor-faktor spiritualitas, karakteristik spiritualitas, dan juga ada dimensi spiritualitas. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada penuaan dan juga jenis-jenis penuaan. Jadi, spiritualitas yang berasal dari akar bahasa Latin yaitu spiritus, yang berarti meniup mata atau bernafas. Nah, dan memiliki arti juga dalam memberi kehidupan menjadi manusia. Kemudian, kata dari spirit yang berarti kekuatan dalam diri seseorang, hal ini sering juga disebut dengan jiwa. Nah, oleh karena itu, spiritualitas dapat didefinisikan sebagai kualitas atau keadaan yang bersangkutan dengan agama atau masalah keagamaan. Jadi, spiritualitas ini yang dapat mengilhami seseorang yang berkeinginan untuk melampaui alam materi keagamaan yang lebih dalam. Jadi di sini ada faktor-faktor, di mana faktor-faktor ini ada 7 faktor. Yang pertama yaitu ada tahap perkembangan, di mana tahap ini setiap individunya harus mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang Tuhan. Karena hal ini dapat adanya perbedaan tahap perkembangan dari setiap individunya. Dan untuk yang kedua yaitu ada peran keluarga. Peran keluarga adalah khususnya bagi kedua orang tua sangat penting dalam perkembangan spiritual individunya, karena keluarga adalah tempat pemberi pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Dan untuk yang ketiga yaitu ada latar belakang etik dan budaya. Nah, hal ini dapat mempengaruhi perilaku, akidah, dan nilai, karena pada dasarnya individu akan mengikuti tradisi agama dan juga spiritual yang berlaku di keluarga maupun di masyarakat. Oke, untuk yang keempat yaitu ada pengalaman hidup sebenarnya. Jadi, pengalaman hidup yang baik maupun buruk akan berpengaruh pada spiritual seseorang, karena hal ini tergantung bagaimana individu dapat mengartikan setiap pengalamannya. Nah, oleh karena itu, pengalaman yang buruk akan menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan, begitu juga sebaliknya. Pengalaman yang buruk akan cenderung menumbuhkan rasa syukur yang mengakibatkan kurangnya rasa syukur kepada Tuhan. Dan untuk yang kelima yaitu ada krisis dan juga perubahan, di mana krisis ini dapat meningkatkan spiritualitasnya individu, karena krisis perubahan terhadap individu biasanya ditandai dengan munculnya perubahan seperti menderita suatu penyakit, kehilangan, mengalami proses penuaan, dan lain-lain. Nah, untuk yang keenam yaitu ada terpisah dari ikatan spiritual. Oleh karena itu, individu yang menderita suatu penyakit sering berpikir bahwa mereka dijauhi oleh orang sekitar dan kehilangan kebebasan dalam berinteraksi sosial akibat dari hal ini, karena dapat menyebabkan individu merubah kebiasaannya sehari-hari seperti tidak melakukan kegiatan keagamaan yang bersifat sosial. Contohnya seperti ibadah, berdoa, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir, yang ketujuh yaitu ada isu moral terkait dengan terapi, di mana isu moral ini seringkali bertentangan dengan kebenaran. Pada kebanyakan agama, proses penyembuhan diyakini sebagai cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa kebesarannya, meskipun seringkali tidak sesuai antara ajaran agama dengan intervensi pengobatan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada karakteristik spiritualitas, di mana karakteristik ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada hubungan dengan diri sendiri, di mana hubungan dengan diri sendiri ini dikaitkan dengan perasaan, kekuatan, dan juga kenyamanan yang dirasakan oleh setiap individunya. Dan untuk yang kedua yaitu ada hubungan dengan alam,
Nah, di mana hal ini meliputi pengetahuan setiap individunya, contohnya seperti berinteraksi dengan alam, bertanam dan melindungi alam. Contohnya seperti bertanam bunga di depan rumah, bertanam pohonan di depan rumah, sehingga individu dapat menjaganya. Nah, oleh karena itu, hal ini juga dikaitkan dengan perasaan yang tersentuh akan semua keindahan ciptaan alam atau peristiwa besar yang terjadi karena kebesarannya Tuhan. Nah, maka oleh karena itu seseorang akan sadar bahwa kehendak Tuhan tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga berlaku untuk umum, sehingga individu akan merasa kagum setiap menyadari kebesaran Tuhan yang melalui objek yang direspon dengan panca indera. Oke, untuk yang ketiga yaitu ada hubungan dengan orang lain. Di mana hubungan dengan orang lain ini dikaitkan dengan perasaan rasa cintanya kepada Tuhan melalui orang lain. Nah, perasaan tanpa pamrih ketika peduli dengan orang lain serta mampu memaafkan kesalahan orang lain. Oke, untuk yang terakhir yaitu ada hubungan dengan ketuhanan, di mana hubungan dengan ketuhanan ini digambarkan dengan perasaan akan kehadiran Tuhan yang menyatakan bahwa dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat karena merasa Tuhan selalu bersamanya, sehingga individu tidak merasa sendiri dan juga merasakan bantuan dan bimbingan dari Tuhan. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu ada dimensi spiritualitas, di mana dimensi spiritualitas ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada keyakinan individu. Nah, jadi keyakinan individu ini merupakan konsep komponen dari konstruksi kesejahteraan spiritual yang digambarkan sebagai hubungan individu dengan Tuhan, di mana kekuatan dan kepastian dapat mempertaruhkannya nyawa individu. Nah, untuk yang kedua yaitu ada praktik keagamaan, di mana praktik keagamaan ini dapat digunakan dalam ritual keagamaan seperti menghadiri keagamaan, berdoa, meditasi pribadi, serta mempelajari buku tentang keagamaan, dan juga dapat melakukan kegiatan seperti sedekah. Oke, untuk yang ketiga, terakhir yaitu ada kepuasan rohani, di mana kepuasan rohani ini dapat diartikan juga sebagai kedamaian spiritual. Nah, sebuah konsep yang berhubungan dengan merasa hidup dengan kasih sayang Tuhan, karena dapat menerima bahwa kekuatan tertinggi itu adalah Tuhan, dan menerima bahwa kita adalah hamba Tuhan dan juga Tuhan yang memegang kendali, serta menemukan kedamaian dan kasih sayang dan pengampunan juga dari Tuhan. Nah, kita masuk ke pembahasan penuaan. Apa sih yang dimaksud dengan penuaan itu? Jadi, penuaan itu adalah perubahan fisiologis yang biasanya terjadi seiring bertambahnya usia pada semua organisme yang hidup secara bertahap. Nah, jadi semua organ manusia, hewan, tumbuhan, dan juga organisme bersel tunggal mengalami proses tersebut. Karena apa? Karena adanya fenomena fisiologis tersebut di antaranya penurunan jumlah sel, penurunan laju metabolisme, dan juga peningkatannya penyakit. Nah, karena penuaan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor lingkungan, fisiologis atau stres, aktivitas fisik, merokok, dan juga radiasi dari sinar ultraviolet. Nah, oleh karena itu, di mana beberapa teori juga menjelaskan bahwa kinerja seluler dari proses penuaan juga dipengaruhi oleh faktor spesies oksigen yang reaktif atau ROS yang diproduksi oleh dalam sel. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penuaan. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu ada genetika. Nah, genetika ini adalah keturunan yang memainkan peran penting dalam menentukan usia harapan hidupnya dan juga kerentanan terhadap penyakit yang terkait dengan usianya. Dan untuk yang kedua yaitu ada gaya hidup, di mana gaya hidup ini seperti merokok, kurang olahraga, dan pola makan tidak sehat dapat mempercepat proses penuaan. Dan untuk yang terakhir yaitu ada lingkungan, di mana lingkungan ini yang melalui paparan polusi, radiasi, dan juga stres kronis juga dapat mempercepat proses penuaan. Nah, apa sih yang harus dijaga untuk mencegah dan
penundaan penuaan. Nah, untuk pencegahannya kita bisa melalui yang pertama yaitu bisa menjaga gaya hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok. Dan yang kedua yaitu kita bisa mengelola stres dengan baik dan bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan juga bisa menjaga kesehatan mental dan juga emosionalnya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penuaan. Nah, jenis-jenis penuaan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada penuaan kronologis, di mana penuaan kronologis ini adalah jumlah tahun seseorang yang telah hidup. Contohnya, seorang wanita berusia 85 tahun mungkin masih aktif menjadi relawan. Sedangkan pria yang berusia 75 tahun bisa pulang ke rumah atau meninggal dunia. Nah, terkadang kita berkata bahwa dia terlihat lebih muda dari usianya atau dia tidak bertindak sesuai usianya. Nah, oleh karena itu, dalam kasus ini usia biologis, psikologis, dan sosial tidak sesuai dengan usia kronologisnya. Oke, untuk yang kedua yaitu ada penuaan biologis. Penuaan biologis ini yang melibatkan hilangnya sel dari waktu ke waktu. Nah, dengan penuaan biologis, jaringan dan organ lebih cenderung tidak berfungsi secara efisien. Kemampuan tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri sangat melambat, dan fungsi kekebalan tubuh menurun, sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Oleh karena itu, penuaan biologis terkadang disebut dengan penuaan fisik. Nah, jadi seseorang yang tetap bugar dan mendapat pemeriksaan rutin secara biologis lebih muda dari seseorang yang seumuran tetapi tidak fit. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada penuaan psikologis, di mana penuaan psikologis ini yang melibatkan perubahan dalam memori, pembelajaran, kecerdasan, kepribadian, dan juga coping. Orang yang lebih tua aktif secara mental dan mampu menghadapi situasi baru dapat dikatakan menjadi muda secara psikologisnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada penuaan sosial, di mana penuaan sosial ini tuh dapat mengacu pada perubahan peran dan hubungan. Tidak jarang orang yang lebih tua mendapatkan peran baru, seperti menjadi kakek nenek atau mungkin berganti peran dari seorang karyawan hingga pensiunan. Nah, untuk yang kelima yaitu penuaan fungsional, di mana penuaan fungsional ini terkait dengan bagaimana orang dapat membandingkan secara psikologis dengan orang lain untuk usia yang sama. Karena perubahan fisiologi pada penuaan dapat terjadi disfungsi orang tubuh yang vital seperti kerusakan sistem kardiopulmoner, persyarafan, fungsi endokrin. Nah, hal ini dapat mempengaruhi tingkat keoptimalannya fungsi sel-sel dan organ tubuh dalam sistem pencernaan yang tersusun atas sel-sel. Nah, sedangkan interaksi antara sel-sel ataupun organ-organ akan saling mempengaruhi. Satu organ yang kurang baik akan berdampak pada organ lainnya. Nah, oleh karena itu, kurangnya atau bahkan tidak adanya harmoni antar organ dapat menyebabkan kegagalan mekanisme feedback sehingga sel-sel yang lain akan mengalami degeneralisasi atau kematian. Oke teman-teman, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa spiritualitas adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang membawa makna, tujuan, dan juga koneksi. Nah, perjalanan spiritualitas merupakan proses yang dapat berkelanjutan dan juga unik bagi setiap individunya, dengan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan juga sosial. Nah, untuk penuaan adalah proses alami dan kompleks yang melibatkan perubahan fisik, biologis, dan psikologis pada semua makhluk hidup. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan dalam pemaparan materi. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.